Saya belum punya kendaraan, belum punya motor gitu ya. Baik. Dalam hati itu niat tuh. Nanti kalau saya punya motor, saya mau ke masjid. Gitu. Baik. Masjid jauh Ustaz ya? Jauh. Makanya harus punya motor. Iya, punya motor. Jauh ketika itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi warahmatullahi bersama wabarakatuh. saya Wira Firmanda di podcast kita Baitul Hikmah Harun Ar-Rasyid. Baik, saudaraku yang seiman dan setanah air Republik Indonesia, hari ini kita sedikit akan membahas tentang dakwah. Jadi dakwah itu sebenarnya adalah suatu kewajiban untuk individu masing-masing. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah, balighu walau ayah. Jadi sampaikan walaupun itu satu ayat. Nah, pada hari ini kita akan kehadiran Ustadz, yakni Ustadz Muslifar SPD. Ahlan Ustadz di podcast kita Baitul Hikmah Harun Ar-Rasyid. Jangan tegang Ustadz, santai aja. Beliau adalah salah satu pengajar juga di Pondok Tahfiz Baitul Hikmah Harun Ar-Rasyid Sukajadi Batam. Tapi sebelum beliau mengabdi di Baitul Hikmah Harun Ar-Rasyid, nah beliau inilah yang memang langsung terjun dan langsung menyapa masyarakat, berdakwah dari pulau ke pulau, berhari-hari, meninggalkan keluarganya untuk menyampaikan risalah Islam. Nah, dari hari ini sedikit kita akan membahas bagaimana perjuangan beliau ketika beliau berdakwah. Nah, yang pertama Ustadz, mungkin kita mau tahu nih profil singkat Ustadz ya, jangan terlalu lengkap Ustadz, jangan sampai disebutin semua nanti ukuran peci, ukuran sendal, jadi santai saja. Sebutkan saja profil singkat Ustadz. Tafadhol Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dilahirkan di Dabu Singkep 24 Mei 1980. Kurang lebih 40 tahun yang lalu ya. 41 tahun yang lalu. Berarti umur Ustadz sekarang 41. baru 41. Ya, baru 41. Masya Allah. Masih muda Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah menikah, istri baru 1, anak sudah 3. Ya. Ada niat Ustadz? Belum tahu ya. Oke, lanjut Ustadz. Baik, profil singkat tentang saya untuk di dakwah ini ya. Baik. Kenal dakwah tahun 2003. Pertama sekali terjun dalam dakwah, turun langsung ke masyarakat. Terus aktif sampai 2009, hadir istimewa besar, termasuk di Jawa, istimewa di 2009 itu dihadiri oleh ulama-ulama dari India, Pakistan, Bangladesh, dan di beberapa negara luar juga hadir. Kemudian setelah aktif di pendidikan, sedikit berkurang kegiatan dakwahnya. Oh, karena disibukkan belajar itu saya. Ya, dengan pendidikan, mengajar, belajar. Gitu. Jadi sampai sekarang insya Allah baru bergabung dengan Baitul Hikmah sekitar beberapa bulan yang lalu. Insya Allah. Baik, itu sedikit ya Ustadz ya. Nah, jadi beliau ini ternyata anak kira masih muda, ternyata udah 40 tahun ke atas ya. Masya Allah. Beliau dengan umur segini berperan banyak sekali, baik itu dalam bidang pendidikan, dalam dakwah juga beliau juga ikut langsung menyapa masyarakat. Jadi beliau bukan hanya sekedar kepala keluarga, tapi beliau juga sebenarnya adalah pemimpin umat ya Ustaz. Jadi mengajak umat untuk bagaimana mentaati Allah Subhanahu wa taala, mengajak umat yang mungkin masih belum taat kepada Allah, diajak untuk bersama-sama untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ustaz, sedikit saya akan berbincang dengan Ustaz, apa pandangan Ustaz terhadap dakwah. Ya kan Ustaz? Jadi apakah dakwah itu hanya sekedar kita menyampaikan di atas forum, atau kita hanya sekedar menyampaikan dakwah itu di atas mimbar? Apa ada versi pendapat Ustadz atau pandangan Ustadz bagaimana dakwah itu sesungguhnya itu seperti apa? Dakwah sebenarnya kalau kita merujuk kepada contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana ketika Nabi berdakwah di kota Mekah ya, ketika sebelum perintah dakwah terang-terangan, Nabi dakwah secara sembunyi-sembunyi. Ya. Jadi beberapa halangan, rintangan yang dihadapi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tapi Nabi tidak menyerah, terus berdakwah. Jadi tidak
lagi dia ketika itu di mimbar ataupun di forum, tapi langsung ke masyarakat. Karena memang ketika itu kondisinya seperti itu. Iya. Ya. Kemudian berkembang lagi perintah dakwah dari Allah SWT, ya. Wa anzir ashiratukum, dan seterusnya. Itu di ayat itu dijelaskan bahwa kita diperintahkan untuk mendakwah pada kaum terdekat. Masuk Islam beberapa sahabat, keluarga Nabi. Terus Nabi dakwah secara terang-terangan. Maka dari ini kita melihat dakwah ini bukan berarti kita tidak boleh di forum. Di forum ini penting karena ada komunitas tertentu yang kita mesti sentuh, yang mereka ini banyak di forum. Tapi yang lebih penting juga terjun ke masyarakat. Iya, benar Ustaz. Apalagi di pulau-pulau, mereka jauh sekali dari jangkauan dakwah, suasana teknologi, ya, benar, media Ustaz. massa. Benar. Mereka mungkin pulang pagi, pergi pagi, pulang malam, nelayan gitu. Dan kami sudah pernah juga pergi ke beberapa tempat gitu. Memang luar biasa, masjidnya sepi. Bahkan lalang-lalang itu sudah naik ke menembus lantai masjid. Ketika itu di panggung satu pulau, ya. Itu dakwah saya yang pertama yang luar biasa, saya terkesan sekali itu. Karena memang masjid itu nggak diurus ya Ustaz oleh masyarakat setempat. Karena tidak mengerti bagaimana pentingnya masjid dalam kehidupan. Baik. Baik, itu jadi pandangan Ustaz terkait dakwah ya Ustaz. Ya. Jadi memang teman-teman sekalian, dakwah itu bukan hanya sekedar di atas mimbar dan di forum tertentu, seperti yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Memang dakwah itu yang lebih afdolnya memang sebenarnya ya Ustaz ya. Jadi langsung terjun ke halayak masyarakat, bagaimana ketika Rasulullah SAW itu datang dan mengajak kaum Quraisy untuk masuk Islam, dan kemudian dikatakan oleh Abu Jahal atau Abu Lahab, Ustaz, mengatakan tabban laka ya Muhammad. Abu Lahab. Ya, Abu Lahab. Tabban laka ya Muhammad. Jadi langsung dikatakan situ, celaka engkau wahai Muhammad, ketika Nabi Muhammad itu dakwah. Nah, mungkin Ustaz ada juga ya Ustaz dapat tantangan seperti itu. Ya, mungkin nanti kita akan bahas sedikit Ustaz ya. Akan bahas sedikit Ustaz. Jadi sekarang Ustaz, kira-kira Ustaz ini punya komunitas atau punya tempat yang memfasilitasi Ustaz, yang mewadahi Ustaz untuk berdakwah. Mungkin saya sedikit mau tahu saja. Baik. Saya pernah bergabung di beberapa dakwah, komunitas dakwah. Iya, Ustaz. Tapi yang paling aktif itu di Jemaah Tabligh. Jamaah Tabligh. Ya. Seperti saya jelaskan di awal tadi, 2003 pertama sekali bergabung. Ketika itu masih usia sekitar 23 tahun. 23 tahun berarti itu masih kuliah, Ustaz? Belum, kuliahnya setelah nikah. Telat kuliahnya. Berarti ini kuliahnya setelah nikah. Iya. Baik, Ustaz. Jadi di situ saya bergabung, saya pelajari. Kemudian saya bergabung juga dengan HTI ketika itu. Di zaman itu belum ada peraturan pemerintah seperti sekarang. Belum dibubarkan. Belum dibubarkan. Tahun 2000, sekitar 2011 gitu ya. Iya, Ustaz. Tapi saya hadir dalam acara reuni besar mereka gitu. Baik. Dan di situ saya ngambil kesimpulan, manakah di antara forum ataupun komunitas dakwah ini yang lebih berkesan, baik itu kepada masyarakat ataupun kepada dai-nya sendiri. Baik. Maka setelah saya mendalami beberapa komunitas, baik itu dari yang saya sebutkan tadi, saya merasa bahwa di Jemaah Tabligh ini luar biasa gitu. Maka disinilah saya bergabung. Apakah ada seseorang yang memonitor Ustadz, yang mengajak? Nggak mungkin Ustadz langsung terjun, atau mungkin ada asbabun nuzul. Kenapa sih bisa di Jemaah Tabligh, atau ada Pak Hidayah gitu? Seperti apa, Ustadz? Baik. Jadi kejadiannya ini begini. Ada kejadian kan? Ini yang mau kita tahu nih, Ustadz. Dulu saya sempat kerja di bengkel, bengkel motor. Bengkel motor. Ini sebelum terjun ke dakwah, Ustadz? Iya, saya dulu mekanik ya. Masya Allah. Sekarang juga masih mekanik untuk motor pribadi tapi sendiri. Mekanik solehah. Solehah. Soleh juga solehah. Udah pakai jenggot Ustaz solehah. Iya. Lanjut, Ustaz. Ya, baik. Jadi ketika itu saya belum punya kendaraan, belum punya motor gitu ya. Baik. Dalam hati itu niat tuh. Nanti kalau saya punya motor, saya mau ke masjid. Gitu. Baik. Masjid jauh, Ustaz ya? Jauh. Makanya harus punya motor. Iya, harus punya motor. Jauh. Ketika itu belum ada seperti sekarang dekat-dekat jalannya kan. Iya, Ustaz, sekarang dekat. Jadi saya kerja di situ. Jadi qadarullah, akhirnya bos ini nawarin sendiri. Bos bengkel ya? Iya, bos bengkel tuh. Orang Cina dia. Mau nggak kamu saya ambilin motor gitu? Ya. Tapi saya kredit gitu. Kredit ya? Nah, saya bilang saya nggak mau. Dipaksa juga. Besoknya istrinya yang nyuruh. Saya nggak mau juga karena saya masih punya tanggungan ketika itu ya. Ya. Orang tua, adik masih kecil.
Tapi akhirnya diambilin motor 2 langsung. Pilih salah satunya. Wah, ini gimana nih motornya udah ada nih. Ya, pilih siapa. Ini gratis atau tetap bayar? Bayar. Tetap bayar gitu. Nah, cuma pengalaman teman-teman tuh dia kalau ngambil motor tuh dia ngajuin ke bosnya. Bos, saya mau ngambil motor ini tolong bayarin gitu. Tapi kalau antum langsung tanpa ditawarin. ada pengajuan. Iya. Oh, Masya Allah. Bayar berapa? Semampu kamu aja. Nggak ada batasnya. Akhirnya boleh saya ambil. Mulai situ saya teringat niat saya itu. Iya. Saya mau ke masjid nih. Kalau punya motor kan tadi Ustaz. Iya. Akhirnya pada petang harinya itu pas menjelang sholat maghrib saya ke masjid. Satu masjid di Jalan Pramuka, Tanjung Pinang gitu. Ketika itu saya lihat nih ada jemaah-jemaah seperti lagi ngobrol gitu ya, menjelang sholat isya gitu ya. Nah, saya sholat maghrib, habis sholat isya, saya lihat dia nggak pulang ngobrol gitu. Mereka pakai jubah, sorban. Ya. Jadi ketika itu saya belum kenal sekali nih agama ini masih apa namanya? Masih awam sekali ya. Masih awam. Sampai saya nanya, ini saya mau nanya nih, bilang. Dan nama itu gitu Bang Rais namanya. Bang Rais. Nah, Bang Rais, saya mau nanya nih, ini kalau sholat sebelum sholat fardu itu kan ada sholat sunnah tuh, dan setelahnya juga ada sholat sunnah tuh. Sholat sunnah apa namanya itu? Saking awamnya ketika itu ya, kita nggak tahu. Tapi dia nggak ngasih tahu. Itu saya lihat nih memang dia punya trik tersendiri ya. Dia ngasih tahu langsung, kalau dikasih tahu selesai perkara kan. Oh, sengaja nggak dikasih tahu sama Bang Rais itu. PR jadi kan. Sebenarnya dia tahu. Dia. Tapi dia sengaja ngasih tahu. Biar jadi strategi ya. Strategi. Ya. Nanti kita ngobrol di panjang-panjang setelah sholat Isya. Sholat Isya saya habis itu selesai itu dia bukannya menjawab pertanyaan saya, tapi dia malah nanya saya udah makan belum? Setelah sholat Isya. Saya bilang belum. Ayo ikut saya. Malah diajak ke warung Padang gitu makan. Berdua, Ustaz? Berdua. Oke. Kok ini nggak nyambung gitu kan? Iya. Udah nanya masalah agama kok diajak makan gitu. Akhirnya di sana dia nggak jelasin, cuma dia jelasin kita ini untuk dunia ini perlu berkorban, dia bilang. Orang berkorban dunia itu untuk dunia itu berkorban habis-habisan. Pagi-pagi pulang sore, kadang malam, kadang meninggalkan anak istri ke Malaysia, mana-mana. Maka untuk agama juga gitu, harus punya pengorbanan, dia bilang. Gimana kita mau paham agama kalau nggak ada pengorbanan? Oh, itu dia udah mancing Ustadz kayaknya ya? Iya. Udah mengajak. Mengajak. Jadi saya pikir, ya juga dokter perlu pengorbanan sekian tahun untuk mendapat gelar dokter. Akhirnya dia bilang, luangkan masalah, dia bilang, untuk bergabung 3 hari, kita belajar di sana agama lengkap, bisa belajar sholat tadi yang ditanyakan, baca Quran. Saya bilang gimana? Saya kerja nih di bengkel. Ini motor baru diambil ini kan. Iya. Akhirnya dia bilang nggak apa-apa lah, kita sekarang ini kita luangkan masa sedikit nah untuk agama nih. Kerjanya mungkin bisa kita tunda, sambung lagi setelah pulang. Akhirnya gimana caranya saya dapat izin, saya bisa keluar 3 hari. Tapi kerja tetap? Enggak. Oh, kerja bisa ya, cuti gitu istilahnya. Iya, cuti. Tapi bosnya bilang motornya tinggal di bengkel ya gitu. Oh iya. Kan baru dipakai 2 hari gitu. Takut dibilang penggelapan pula. Lanjut. Jadi di situ kenal. Saya lihat orang sholat berjamaah ya. Kemudian ada baca taklim, fadilah amal ya, bagaimana motivasi kita beramal. Di situ saya bergabung sama ada DJ diskotik. Ketika itu. Maksudnya Ustaz, di jemaah itu? Jemaah itu ada salah seorangnya itu DJ. DJ diskotik. Dulunya ya? Iya, dulunya. Dan dia masih DJ ketika itu. Masih DJ. Dia baru juga gitu. Oh, dia baru gabung. Baru. Jadi saya kenal. Waktu itu saya gondrong gitu waktu itu. Oh, Ustaz gondrong. Wah, saya nggak nyangka nih Ustaz. Gondrong. Saya kira jenggot aja yang gondrong. Mas Adam nih. Serius Ustaz? Iya, serius. Sebahu. Lebih lah sedikit ya. Ikut sunnah ya. Jadi akhirnya di situ saya jumpa ada orang keturunan India, tapi bisa bahasa Indonesia. Ya. Jadi ketika sholat Isya, hal yang menarik bagi saya itu, sholat Isya itu di jarak antara masjid kami dengan lapangan itu ada lapangan bola, jaraknya sekitar 100 meter lebih. Ada anak-anak muda main band. Anak muda main band, kalian lagi sholat? Kami lagi sholat Isya, dia main band. Ya. Itu akhirnya selesai sholat, itu DJ-nya jumpa saya. Ya. Apa dia bilang? Tahu nggak tadi saya? Kenapa? Saya baca Al-Fatihah 1 rakaat 3 kali, dia bilang. Kenapa bang? Saya bilang 3 kali. Itu tadi lagu yang dimainkan lagu saya itu, dia bilang kan. Oh, yang DJ itu. Ya, DJ. Lagu dia yang paling dia hobi gitu. Rupanya lagu Si Has Gone itu ya. Si Has Gone. Sampai sekarang kan luar biasa tuh. Masa apa? Yes.
apa lirik tapi nggak bisa suara ya. Baik, lanjut Ustaz. Nah, jadi itu sejarah singkat saya kenal dengan jemaah. Jadi setelah kejadian itu dan akhirnya Ustaz terus ikut ya, aktivitas kegiatan jamaah tabligh itu. Karena saya melihat tadi DJ-nya berhenti DJ, dia berubah buka servis elektronik sendiri, ya. Yang tadi teman-teman kita main musik dan segala macam tuh ngerok gitu ya. Kita datang ke sana, kita ajak mau salat berjamaah. Ini luar biasa sebenarnya dakwah ini. Gitu. Berarti Ustadz ini yang mewadahi atau memfasilitasi awalnya terjun di dunia dakwah nih ya dari jamaah tabligh ini Ustadz ya. Nah, jadi dari jamaah tabligh inilah Ustadz mulai berubah dan kemudian ya tentunya kita belajar dan mengajarkan kan. Ya Ustadz belajar kemudian mengajarkan. Jadi teman-teman sekalian bukan kadang ada pandangan yang negatif dari masyarakat itu terkait ya mohon maaf ya bukan saya ada unsur apa terkait jemaah tabligh ini, padahal kalau kita lihat dari segi positifnya benar positif kan Ustaz? Nah itu sebenarnya di situ terdapat kegiatan yang bagus, terus bagaimana mengajak kita untuk lebih mengenal Allah, bagaimana mengajak kita untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana beliau Ustaz Muslifer ini awalnya terjun dakwah itu ya karena jamaah tabligh ya. Walaupun kita dakwah itu juga bisa di mana-mana ya. Ini adalah sebuah jamaah tabligh ini forum atau komunitas. Dia tidak nama komunitas. Ormas. Ya, dia tidak juga ormas. Tapi dia memang ini usahanya umat Rasulullah gitu. Oh gitu. Jadi disebutkanlah jamaah tabligh itu. Karena tabligh ini kan baligh artinya menyampaikan, jamaah yang menyampaikan ya. Sebenarnya namanya itu bukan jamaah tabligh. Ya. Kata Maulana Ilyas pendiri daripada jemaah ini, dia bilang kalau seandainya jemaah ini boleh dikasih nama, maka saya akan kasih nama jemaah ini jemaah usaha atas iman. Jamaah usaha atas iman. Ya, beda-beda. Kalau di Dabu Singkep di daerah Kabupaten Lingga, ya. Namanya jemaah Sobirin. Kalau di Batam lain lagi. Di Batam jemaah tabligh kan. Kalau di Jawa waktu saya mondok di Jawa tuh namanya jemaah Jaula. Oh Jaula. Kalau Jaula saya pernah dengar Ustaz. Wong Jaulo ada, wong Jaula. Jaula itu kan kayak keluar kan Ustaz? Keluar ngajak orang ke rumah. Ajak ke masjid gitu. Jadi apapun penamaannya jamaah tabligh, Sobirin atau Jaula itu intinya disinilah kita diajak untuk bersama-sama berdakwah dari rumah ke rumah mengajak mereka gitu Ustaz. Ya, jadi langsung kita ke lapangan menghadapi masyarakat yang ketika itu mereka mungkin nggak ngerti ya apa yang harus dibuat dulu, bagaimana islah diri. Kita datangilah mereka langsung karena mereka memang itu tadi jauh dari agama. Kalau kita nggak menjemput bola mungkin khawatir mereka dalam keadaan seperti itu nanti selamanya gitu. Masya Allah, jadi jemaah tabligh ini suatu tugas yang mulia ya. Baik Ustaz, jadi karena Ustaz ini tadi udah terjun langsung kan di masyarakat dan bersama jamaah tabligh, berapa lama Ustaz pernah keluar berdakwah? Nah, ini yang mau saya tanyakan. Nah, itu kan berapa lama Ustaz pernah keluar? Karena setahu saya kan biasanya kalau di jamaah tabligh ini ada kayak kita program keluar sekian hari gitu kan. Kira Ustaz paling lama berapa lama nih keluar untuk berdakwah ini? Karena ketika itu waktu itu aktifnya ketika masih mondok itu aktif sekali gitu kan. Berarti belum nikah ya Ustaz? Ya belum. Jadi ketika mondok tuh kita masih dibatasi keluar hanya 40 hari. Oh, 40 hari 1 bulan lebih. Setiap tahun 40 hari. Jadi kita tapi sudah ya berapa saya nggak ingat lagi. Intinya 40 hari itu bukan hanya sekali. Beberapa kali pernah Ustaz. Nggak ingat lagi. Jadi harian ini kan ada 3 hari, ini program aja. Iya. Ini namanya program kan kita sekolah. Ada SD 6 tahun, SMP 3 tahun. Ada semester gitu kan. Itu kan program aja. Program aja sebenarnya. Tidak mengharuskan kita harus 40 hari, bisa juga kita lebih kan Ustaz? Bisa. Tergantung kita punya waktu 7 hari. Ya saya mau 7 hari. Misalnya kita libur ada 14 hari ya. Saya 7 hari aja. Di 7 hari nanti di rumah gitu. Tidak masalah. Nah, jadi teman-teman, kita kan sering mendengar ya, ada istilah keluar 3 hari, 7 hari, 40 hari. Jadi itu hanya sekedar program saja untuk kita di 40 hari itu betul-betul serius dalam berdakwah, mengajak masyarakat di luar sana untuk mungkin sholat yang sederhana aja, sholat, pergi ke masjid dan mengaji dan hal-hal yang lain. Gitu. Nah Ustaz, tadi kita udah bertanya tentang Ustaz awal mula masuk dakwah, kemudian terjun ke masyarakat. Nah,
pastilah setiap dakwah itu ada tantangan ya Ustaz. Yeah. Bagaimana Rasulullah dan sahabat itu kan diintimidasi. Yeah. Bagaimana Rasulullah itu ada 3 tahun yang namanya dakwah sir, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Ya. Kemudian ada namanya dakwah terang-terangan, itu kan Rasulullah dan para sahabat itu diintimidasi dan mereka juga pernah diboikot kan. Nah, bagaimana Ustadz nih? Apakah ada pemboikotan atau mungkin ada cercaan atau mungkin ya bisa diceritakan kepada kami Ustadz, gimana sih perjuangan Ustadz berdakwah ke pulau-pulau? Apakah ada yang menerima dengan logowo? Apakah ada yang memang membenci seperti itu Ustaz? Berarti suka dukanya ya? Suka duka mungkin dukanya juga diceritakan, sukanya juga diceritakan. Baik. Kalau dukanya itu ya seperti tadi ya, namanya dakwah itu pasti menghadapi tantangan. Kami pernah dulu ketika kita silaturahmi ke rumah ya, ajak ke masjid menjelang maghrib ini kan, itu saya diusir dengan sebelah tangan aja. Saya bilang enggak. Maksudnya Ustadz datang ngetok pintu gitu? Iya, saya ngetok pintu, assalamualaikum. Ketika itu udah menjelang maghrib sekitar setengah jam lagi. Baik. Biasa kan ada program Yola tuh. Mengajak masyarakat sekitar untuk ke masjid gitu. Ya, alhamdulillah Pak, nih waktu tinggal beberapa menit lagi maghrib. Kita sebaiknya kita gunakan untuk sholat maghrib. Karena di rumah pun waktu habis juga gitu kan. Akhirnya ya langsung aja, enggak belum sempat ngomong gitu. Dia kira kami itu mau minta sumbangan gitu. Minta sumbangan. Karena kita kadang-kadang orang sering pakai peci gitu segala macam ya. Jadi dianggapnya seperti dianggapnya miring gitu ya, seolah-olah orang ini minta sumbangan. Nah, ini nih sebenarnya hal-hal seperti ini nih hal-hal yang negatif di masyarakat nih. Mereka belum lagi orang bertamu udah, karena memang nggak tahu. Nah, karena nggak tahu, jadi orang yang nggak tahu ini yang jadi masalah kan. Nah, lanjut Ustaz. Ya, yang berat-berat nggak terlalu. Alhamdulillah kita di masa santri itu alhamdulillah orang-orang senang gitu ya, di masa santri ini bergerak gitu kan, senang orang. Nah, itu yang saya hadapi seperti itu saja. Paling kita nggak bisa masuk masjid, ini masjid nggak nerima. Pernah gitu ya saya? Kita mau pakai masjid berapa hari gitu tapi nggak dikasih. Ya, tapi pengalaman kawan saya yang luar biasa, kawan sekelas saya. Ketika dia bergerak di suatu daerah, kalau saya sebutkan daerahnya. Baik. Itu ketika dia waktu itu sebelum tsunami ya, sebelum terjadi gempa daerah itu. Jadi dia cerita langsung. Dia cerita waktu bulan puasa dia keluar. Bulan puasa keluar, memang kan kami program bulan puasa gitu. Ya, bulan puasa. Pas dia keluar dia cerita, kami masuk di suatu kampung, itu orang-orang kampung udah datang di pintu gerbang itu menyambut gitu. Ramai gitu. Dikiranya menyambut jemaah gitu. Rupanya ngusir gitu. Oh, berarti orang kampung itu udah tahu? Udah tahu. Kalau teman antum sama teman-temannya? Iya, sama teman-teman. Mau datang nih udah tahu ya? Udah tahu dia. Tapi mereka bukan menyambut tapi mengusir. Oke, lanjut Ustaz. Jadi mereka rupanya di kampung itu kalau kita mau belanja itu harus masuk kampung dulu. Nggak ada jalan di tepi jalan tuh toko-toko, kedai-kedai. Berarti dia warungnya di dalam kampung. Ya. Jadi dari kampung ke kampung mereka berjalan sampai berkilo-kilo. Itu waktu maghrib udah hampir tiba. Mereka lagi puasa. Akhirnya apa terjadi? Mereka berbuka puasa di jalan. Nggak ada makanan untuk berbuka lagi. Mereka berbuka dengan apa? Dengan bawang merah. Ya. Luar biasa ya. Bawang merah itu dimakan untuk buka puasa. Tinggalnya tuh terpaksa di emperan sawah tuh, bentangkan bedding alas tidur di situ. Dan luar biasa cacian yang mereka hadapi ketika itu. Tapi alhamdulillah ya, itulah namanya suka duka dakwah itu. Itu dari teman saya, tapi saya sendiri belum pernah. Oke, alhamdulillah. Jadi itu ya Ustaz terkait tantangan. Memang berdakwah ini bukan gampang kayak sekarang sebenarnya. Dakwah di media itu enak aja ya, kita memposting lewat tulisan, mungkin kita bisa menyampaikan lewat video, sebenarnya gampang saja. Cuma kalau yang langsung terjun ini kita belum merasakan bagaimana suka dukanya dalam berdakwah. Masya Allah Ustaz Musifar juga alhamdulillah ya, walaupun ada tantangan tapi nggak seberat seperti teman tadi ya. Nah Ustaz, jadi setelah itu disingkatkan cerita Ustaz menikah, pasti Ustaz udah berkeluarga gitu. Apakah Ustadz masih aktif di dalam dunia dakwah ini ketika Ustadz telah menikah? Baik, saya nyambung tadi yang suka tadi ya. Suka yang menarik tadi soalnya. Oh ya, suka belum tadi saya? Nggak apa lanjut Ustadz. Jadi waktu itu saya keluar pertama sekali 40 hari ke pulau ya. Satu pulau namanya Pulau Muda atau Pulau Serapung. Itu jemaah kami jemaah pertama sekali yang tiba di pulau itu. Belum ada jemaah masuk. Ketika itu kami tiba di pulau, airnya surut, ya di pelabuhannya tinggi. Manjat. Jemaah kita ini Amir Sabnya itu pemimpin rombongan tuh kakinya itu nggak bisa satu ini kena polio.
dari kecil. Jadi dia menganjak pakai tangan itu tangganya tuh. Pas tiba di situ jemaah, kita biasa awal masuk kampung itu doa masuk kampung. Oh, ada. Nah, diajak orang-orang sekitar itu doa sama-sama. Itu baru doa pertama aja, udah nangis orang kampung itu. Jadi luar biasa kesannya bilang. Jadi nangis orang kampung. Jadi setiap kita pindah masjid, orang kampung itu selalu ikut dia. Ya, Ustaz. Nanti masjid ini nanti orangnya itu lagi. Jadi orang itu rombongannya ramai sekali. Ya, jadi akhirnya pas hari terakhir kita mau pulang, itu mereka kenduri itu. Kenduri. Buat acara besar. Kita disuruh 2 kali sampai tampil dakwahnya tuh. Ceramahnya 2 kali gitu diminta. Ya. Pas besok paginya saya ngantar nampan ya ke rumah salah ketua satu warga, masjidnya. ketua masjid. Ya. Akhirnya saya dibilangin sama istrinya. Kata istrinya, ini anak saya ada 2 orang nih perempuan. Ditunjukin anaknya 2 orang perempuan. Saya kan kembali nampan cuma maksudnya itu ada kode. Iya, dikodein sama istrinya tuh. Ustadz nyambung nggak pas itu? Dia dikasih kode, Ustadz nyambung nggak? Nyambungnya setengah aja gitu. Mau kasih nampan tiba-tiba dikodein 2 anak. Iya. Dari mana? Dibilang dari Tanjung Pinang. Dia bilang, ini Pak Imamnya ada 2 anak gadisnya. Dia bilang, memang ada 2 lagi. Dia sudah kembali nampan ya. Baik. Ya itu masih umur 23-an gitu. Jadi pas pulang, saya cerita sama Mir, tadi saya pas pulang dari ngantar nampan tuh kejadiannya kayak gini. Kata ini ada anak 2 orang. Terus apa kata Amirnya langsung berubah. Kata Amirnya, kamu kan mau dakwah di sini, ya kamu ingat nggak? Innamal a'malu binniyat. Ya. Barang siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dapat Allah dan Rasulnya. Barang siapa hijrah karena di dunia ataupun wanita yang ingin dinikahinya, ya, maka dia dapatkan itu. Saya bilang kan Mir, saya kan cuma cerita, Mir bukan niat saya bilang. Amirnya udah kepikiran ke sana dia itu. Jadi itu yang lucunya gitu, yang sukanya itu ya di kampung itu luar biasa. Sampai sekarang alhamdulillah aktif masjid di kampung itu. Bahkan ada orang buta juga situ gabung sama kami. Dia jaga masjidnya, dia tahu azan udah masuk waktu, walaupun dia buta. Nah, itu sukanya saya. Ya, suka. Dan jadi sekarang setelah berkeluarga, apakah masih aktif berdakwah atau? Sudah berkeluarga, saya aktif, cuma untuk keluar 3 hari, 40 hari ini sudah mulai berkurang. Sekedarnya aja. Aktifnya gini, ketika ada jemaah yang datang sedang bergerak di daerah kita silaturahmi. Nusroh namanya. Nusroh itu kita jenguk dia, jumpa dengan dia, kadang isi beberapa kali ceramah. Itu harus. Nusratullah itu bantuan Allah. Kalau kita nusroh, kita menyenangkan mereka. Dan karena mereka ini juga keluar dengan biaya sendiri, tidak dibiayai siapapun. Mereka meninggalkan keluarga mereka dengan menabung gitu. Jadi perjuangan sendiri, kita perlu motivasi mereka. Masih tetap aktif, cuma nggak seaktif seperti dulu. Ya, masih tetap sampai sekarang insya Allah. Karena memang dakwah itu ya nggak boleh stop ya, sampai mati harus tetap berdakwah. Mendakwahi diri kita sendiri juga penting, ya kan? Kadang kita bisa mendakwah orang lain, nyuruh sholat, nyuruh ngaji, nyuruh ini. Kadang kita mendakwahi diri sendiri itu berat ya. Mungkin saya juga seperti itu. Baik Ustadz, selanjutnya Ustadz, mungkin kita udah mau closing nih. Jadi kita akan sedikit bertanya, ketika Ustadz udah nggak terlalu aktif nih di dakwah, jadi kegiatan sekarang hanya fokus di pendidikan saja, mengajar, mungkin mengajar anak-anak. Ya, Ustadz kan juga ada salah satu guru kita. Jadi apakah hanya fokus mengajar? Baik, sekarang ini saya fokus di Baitul Hikmah atau ngajar ya, dari kelas pagi itu dari jam 8 sampai asar ya. Kemudian ada kelas privat juga. Oh, ada kelas privat, ngambil di luar ya, Ustadz? Iya, di luar. Ada orang tua yang mereka motivasi belajarnya luar biasa. Manula, Ustaz? Enggak manula, belum. Sedang lah, Ustaz. Ya, sekitar umur 40-an sampai 50. Oke. Itu belajar dari Iqra 1, mereka semangat. Iya. Itu yang kedua. Kemudian ada juga anak-anak yang privat gitu. Kemudian ngajar juga di yayasan Khazanah Muslim Care yang ada di daerah Bengkong Sadai. Situ. Itulah kegiatan. Jadi itu aja kegiatan yang lebih banyak ya, Ustaz ya. Mengajar gitu ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, alhamdulillah, jadi kita hari ini mendapatkan ilmu yang luar biasa dari Ustadz Muslifar SPD. Bagaimana perjalanan beliau dalam berdakwah ini dimulai dari nol sekali. Beliau juga termasuk orang awam awalnya ya, sampai sekarang Masya Allah ya, udah menjadi Syekh Kabir.
bagaimana beliau berdakwah ya, langsung terjun ke pulau ya. Kita mungkin belum merasakan ya, belum merasakan bagaimana kita berdakwah langsung ke rumah-rumah dan langsung terjun langsung ke masyarakat. Terkadang dakwah di atas mimbar sama dakwah yang langsung dari rumah ke rumah itu beda, beda suasananya, kesannya juga beda. Jadi sekalian apa yang disampaikan beliau itu sangat bermanfaat sekali bagi kita. Bagaimana perjuangan beliau berdakwah ya, dari awal beliau juga orang awam seperti kita, tapi beliau alhamdulillah ini kita bisa katakan hidayah, Ustaz. Iya, betul. Hidayah ya, jadi hidayah. Jadi saya potong sedikit, bahkan saya menghafal Quran juga termotivasi dari jemaah ini juga. Jadi memang hidayah itu kata Allah, yahdi may yasha. Allah itu memberi hidayah kepada yang dia mau. Jadi alhamdulillah Ustadz tadi dimulai dari motor ya, sebenarnya dari motor mau ke masjid awalnya. Dan hidayah itu lewat Bang siapa tadi? Bang Basir ya? Bang ini. Saya lupa namanya. Bang Bashir. Bukan Bang Basir. Bang ini, Bang Rais. Bang Rais tadi, Bang Rais. Dari situlah beliau mulai belajar Islam dan ikut langsung berdakwah sampailah beliau sekarang ya, walaupun sekarang dakwahnya juga masih aktifnya tidak seperti dulu, tapi aktif tapi nggak seperti dulu. Saya lebih banyak ke mengajar anak-anak dan mengajar orang luar di sana, belajar Quran, mengaji. Nah seperti itu. Mungkin cukup sekian aja podcast kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat apa yang telah kita sharing bersama Ustaz terkait dakwah. Teman-teman di luar sana jangan berhenti untuk berdakwah seperti yang disampaikan Rasulullah. Balighu walau ayah, sampaikan walaupun itu hanya satu ayat saja. Sekian, saya Wira Firmanda undur diri dan terima kasih kepada Ustaz Mustifar yang telah hadir di podcast kita Baitul Hikmah Harun Rasyid. Kita kembali lagi di pertemuan akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.